Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang kapan anak mulai belajar makan sendiri. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan icon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi mungkin salah satu hal yang biasa moms pertanyakan adalah kapan sih bayi itu atau anak itu bisa diajarkan makan sendiri? Nah, biasanya kan pada saat MPASI itu di usia 6 bulan bayi sudah mengkonsumsi makanan pendamping ASI, itu pasti selalu disuap oleh ibunya. Yang harus moms tahu juga bahwa tidak selamanya bayi itu harus disuap. Meskipun menyuapi anak itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi orang tuanya, tapi menyuap anak itu bukan hal yang baik untuk anak. Karena menyuap anak itu bisalah sekali-kali, tapi kalau terlalu sering itu bisa memberikan dampak yang negatif pada anak nantinya. Jadi di sini kita akan membahas kapan sih anak itu bisa diajarkan atau bisa memulai makan sendiri. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada mom semua, apa sih manfaat dari membiarkan bayi makan sendiri? Nah, manfaatnya itu ada beberapa, di antaranya bayi itu bisa menjadi mandiri. Atau makan sendiri itu bisa mengajarkan anak itu kemandirian. Kenapa seperti itu? Iya, karena salah satu yang ajaran pertama atau pendidikan pertama yang membuat bayi itu mandiri adalah dengan cara makan sendiri. Kemudian yang kedua manfaatnya yaitu bisa meningkatkan sistem motorik halus maupun motorik kasar pada anak pada saat dia makan sendiri. Dan juga anak bisa mengenali tekstur makanan, aromanya, kemudian juga apakah makanan ini hangat, dingin, seperti itu. Jadi anak bisa mengenali makanan. Nah, jadi itu beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh anak jika anak dibiarkan untuk makan sendiri. Nah, kalau misalnya ada ibu yang biasanya bilang, anak itu kalau makan berantakan, jadi mending disuap saja. Atau anak itu kalau makan kotor, bajunya kotor, mulutnya belepotan. Nah, biarkan, itu adalah proses belajar. Jadi, untuk belajar itu memang butuh proses seperti itu. Jadi, jangan menganggap kalau misalnya kotor, susah dibersihkan, kemudian juga anak baru sudah mandi, kemudian makan, belepotan lagi. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengajarkan anak. Biarkan dia berkembang dengan caranya yang seperti itu. Karena seiring dengan bertambahnya usianya nanti, maka proses makannya juga akan menjadi lebih baik, lebih rapi, dan tidak belepotan lagi. Nah, untuk moms yang bertanya, kapan sih anak bisa diberi makan? Jawabannya adalah sejak usia 9 bulan. Nah, jadi usia 9 bulan pada saat, jadi secara normalnya ya, karena setiap perkembangan anak itu berbeda-beda. Nah, di sini bisa kita nilai kalau misalnya anak sudah bisa menggenggam sesuatu, menggenggam makanan, menggenggam benda-benda. Nah, di situ anak sudah bisa diajarkan untuk memulai makan sendiri dengan memberikan cemilan atau finger food, dimana seperti misalnya biskuit. Nah, anak itu memegang biskuit, kemudian akan digigit, setelah itu dilepas lagi, digigit lagi, seperti itu. Meskipun belepotan caranya, tapi tidak apa-apa, karena itu namanya proses pembelajaran. Selain biskuit, moms juga bisa memberikan buah potong pada anaknya untuk dimakan, seperti itu. Nah, tapi tetap ya, meskipun anak itu sudah bisa mengkonsumsi makanan sendiri, meskipun itu hanya cemilan-cemilan, tapi sebagai ibu, moms juga harus tetap berada di dekat anak atau mendampingi anak pada saat makan. Jangan sampai makanannya itu misalnya ditaruh di tempat yang kotor, kemudian diambil lagi, kemudian dimakan. Itu harus ada pengawasan. Nah, setelah berkembangnya usia anak, maka tadi di usia 9 bulan itu sudah diajarkan mulai makan cemilan-cemilan. Nah, di usia
di atas 1 tahun itu sekitar usia 13 sampai 15 bulan, itu anak sudah bisa diajarkan untuk menggunakan sendok. Jadi pada saat anak itu sudah bisa memegang sendok, garpu, nah pastinya garpunya itu adalah garpu yang aman, tidak tajam ya, khusus untuk anak, itu anak sudah bisa diajarkan untuk makan. Tingkat keberhasilan anak pada saat mulai belajar makan menggunakan sendok, yaitu apabila makanan bisa sampai pada mulutnya dan bisa ditelan. Maksudnya kalau misalnya anak itu mengambil makanan, meskipun itu ada yang tumpah, berceceran, belepotan, yang penting ada makanan masuk ke mulutnya, itu sudah merupakan keberhasilan anak untuk memulai makannya menggunakan sendok. Nah, jadi jangan biarkan saja dia dengan makanannya. Moms hanya bisa melihat, mengawasi anak pada saat proses makan. Nah, bisa juga sesekali moms pada saat mengawasi anak makan sendiri, itu moms bisa mengajarkan anak cara makan yang baik dan benar. Misalnya mengarahkan sendoknya seperti itu. Kemudian moms juga bisa mencontohkan kepada anaknya caranya menggunakan sendok itu seperti apa, di mana anak nanti akan meniru sampai pada tahap perkembangan selanjutnya. Anak itu sudah bisa mulai makan dengan baik, menggunakan sendok dengan baik, seperti itu moms. Jadi jangan karena misalnya moms itu buru-buru. Nah, jadi itu juga yang harus diperhatikan oleh orang tua pada saat mengajarkan makan atau membiarkan anaknya makan sendiri, itu harus meluangkan waktu yang banyak. Karena kalau buru-buru, anak itu tidak bisa makan dengan cepat. Pasti ada mainnya, ada lambat-lambatnya. Apalagi proses mengambil makanan menuju mulutnya itu tidak cepat seperti kita orang dewasa. Jadi harus meluangkan waktu. Jadi untuk mengajarkan anak itu butuh waktu. Siapkan waktu yang banyak. Karena kalau buru-buru ya mending disuap. Itu tadi yang saya bilang, anak itu boleh disuap tapi jangan terlalu sering. Sebaiknya anak lebih sering untuk makan sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan tips untuk moms pada saat mulai mengajarkan anak makan sendiri. Nah, yang pertama pastinya anak harus dipasangkan celemek agar bajunya tidak kotor pada saat makan. Kemudian juga seperti tadi yang saya sampaikan, garpu yang digunakan itu sebaiknya yang tidak tajam. Pokoknya yang aman untuk digunakan anak. Dan juga alat makan yang digunakan bisa yang berwarna cerah, sehingga anak lebih semangat untuk makan. Dan selanjutnya, kalau misalnya moms itu menyiapkan makanan, sebaiknya makanannya itu dipotong-potong kecil-kecil. Jadi, itu juga untuk menghindari anak itu tersedak makanan dan juga memudahkan anak. Kemudian selanjutnya itu adalah tekstur makanannya itu sebaiknya yang mudah disendok. Misalnya moms siapkan kentang yang sudah dihaluskan, itu kan gampang disendok dan tidak mudah jatuh, jadi gampang untuk dimasukkan ke mulutnya. Dan selanjutnya adalah sebaiknya membantu anak untuk makan itu jangan terlalu sering membantunya, biarkan anak dengan sendirinya meskipun itu kotor. Nah, itulah moms harus butuh kesabaran, harus memiliki banyak kesabaran, apalagi kalau makanannya sudah berantakan. Seperti itu moms, karena di situ proses belajarnya. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share, agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Dan kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan apa lagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.